Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas 11 MIPA 1. Saya Ardina Galista Pratiwi R. Saya Muhammad Fadil Inayatullah. Saya Nadia Melani Naksir. Kami akan menjelaskan tentang materi polinomial. Selamat menyaksikan. Materi kedua yaitu perkalian polinomial. Perkalian pada dua polinomial dapat dilakukan dengan mengalihkan semua suku pada polinomial dengan semua suku polinomial kedua, lalu menjumlahkan atau mengurangkan koefisien suku-suku sejenis yang memiliki variabel pangkat yang sama. Secara umum, perkalian polinomial adalah sebagai berikut, yaitu AX pangkat M ditambah BX pangkat M dikurang 1 ditambah titik. GX sama dengan AX pangkat M, GX tambah BX pangkat M dikurang 1, GX tambah titik-titik. Terdapat teknik yang umum digunakan dalam perkalian polinomial, yaitu metode distribusi.
Dalam metode ini, setiap suku dari satu polinomial dikalikan dengan setiap suku dari polinomial lainnya menggunakan A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Hasil perkalian ini kemudian ditambahkan untuk mendapatkan polinomial hasil. Contoh soal. Diketahui X sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 5 dan X sama dengan X pangkat 4 ditambah 3. Kemudian Fx dikali X sama dengan yaitu X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang X dikurang 5 dikali X pangkat 4 ditambah 3. Jawabannya yaitu Fx dikali X. Itu X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurang X dikurang 5 dikali X pangkat 4 ditambah 3. X pangkat 7 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 6 tambah 18X pangkat 2 dikurang X pangkat 5 dikurang 3X dikurang 5X pangkat 4 dikurang 15. Nah ini diurutkan pangkatnya dari yang tertinggi, yaitu X pangkat 7 dikurang ditambah X 6X pangkat 6 dikurang X pangkat 5 dikurang 5X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 18X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 15. Materi ketiga yaitu pembagian polinomial. Aturan penggunaan metode order atau sintetis pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas. Selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berturun. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada, contohnya 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 9 sama dengan 0, maka koefisien untuk pangkat X pangkat 3 dapat ditulis sebagai 0. Yang kedua, letakkan faktor pengali di samping kiri. Yang ketiga, barisan bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa atau dapat ditulis sebagai berikut. Hasil bagi dikali kolom bagian kiri dibagi koefisien derajat bagi. Sisa sama dengan kolom bagian kanan. Contoh soal. Tentukan hasil bagi dari sisa pembagian polinomial 2X tambah 7X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1 oleh X tambah 3. Kita kerjakan dulu X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 0, X nya sama dengan min 3. Tadi ke sini min 3. Min 2 dikasih turun dikali min 3 sama dengan min 6. 7 ditambah min 6 sama dengan 1 dikali min 3 sama dengan min 3. Min 5 tambah min 3 sama dengan min 8. Min 8 kali min 3 sama dengan 24. 1 ditambah 24 sama dengan 25. Ini 25 sisanya. Jadi ini 2, 1, min 8 koefisien hasil baginya. Jadi hasil baginya itu 2X pangkat 2 tambah X min kurang 8. Materi keempat adalah pembagian polinomial menggunakan AX tambah B. Misalkan K sama dengan min B per A, sehingga bentuk X dikurang K sama menjadi X tambah B per A. Ditulis Fx sama dengan X tambah B per A dikali HX ditambah S. Jika suku banyak SR sama dengan AX tambah B dikali HX per A ditambah S. Kesimpulannya, yang pertama, jika suku banyak Fx dibagi dengan AX tambah B, maka sisanya S2 F min B per A. Jika suku banyak Fx dibagi dengan AX tambah B, memberikan sisa S sama dengan 0,3, maka Fx habis dibagi dengan AX tambah B. Atau dikatakan AX tambah B merupakan faktor dari Fx. Contoh soal. 2X pangkat 4 tambah 5X pangkat 2 kurang 4X
dibagi 2x kurang 3. Yang dicari adalah hasil baginya. 2x dikurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 per 2. Ini dikasih tulis di sini pembaginya. 2 dikasih tulis di sini 2. 2 dikali 3 per 2 itu 3. 5 tambah 3 8. Dikali 3 per 2 sama dengan 12. 12 tambah minus 4 sama dengan 8. 8 kali 3 per 2 sama dengan 12. 12 ditambah min 18 sama dengan min 6. Min 6 dikali 3 per 2 itu min 9. Min 9 ditambah 15 itu 6. Nah, kita sebut min 2x pangkat 4 tambah 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 15. Lalu x dikurang 3 per 2. 2x pangkat 3 tambah 8x pangkat 2 tambah 8x dikurang 6 ditambah 6. Baru 2x dikurang 3. Ini yang dalam kurung yang kedua ini dibagi 2 ini. X pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 4x kurang 3 tambah 6. Nah ini yang dalam kurung ini, inilah hasil baginya. Selanjutnya yaitu pembagian polinomial pada ax kuadrat tambah bx tambah c. Pada pembagian ini cara Horner hanya bisa dipakai jika pembagiannya bisa difaktorkan. Misalkan polinomial fx dibagi ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a bukan 0. Cara skema Horner, pembagian polinomial dengan cara skema Horner dapat digunakan untuk pembagian yang dapat difaktorkan. Kita dapat menentukan hasil dengan sisa pembagian dengan cara skema Horner. Yang kedua, cara skema Horner-Kino. Skema Horner-Kino dituliskan oleh Surbrot Horner. Kino merupakan pembagian dari skema Horner-Kino pada skema Horner terbatas untuk pembagian yang bisa difaktorkan, sedangkan untuk skema Horner-Kino dapat diterapkan untuk pembagian apapun. Contoh soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial x 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 dikurang 24x kurang 5 oleh x pangkat 2 ditambah x kurang 6. Setelah itu kita selesaikan di bagian yang ini, x pangkat 2 tambah x kurang 6. Jadi setelah itu kita tuliskan soalnya di sini, x pangkat 2 ditambah x kurang 6 sama dengan 0. Dan di sini kita faktorkan dan hasilnya yaitu x kurang 2 kita dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0. Jadi setelah itu kita cari hasil dari kedua ini. Terus kita mendapatkan hasil x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan ke sini. Yang pertama ini kasih masukkan ke sini menjadi kita ambil yang ini lagi. Terus di sini 3 diturunkan dan 3 dikali 2 sama dengan 6. 1 tambah 6 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. 0 ditambah 14 sama dengan 14. 14 kali 2 sama dengan 28. Min 24 ditambah 28 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Jadi kita mendapatkan sisa pertama. Selanjutnya kita masukkan hasil ini ke sini. Jadi min 3. Di sini kita turunkan lagi 3. 3 kali min 3 sama dengan min 9. 7 ditambah min 9 sama dengan min 2. Min 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 2 dikali min 3 sama dengan 6.
Dan 14 ditambah 6 sama dengan 20. 20 dikali 3 sama dengan 60, ini 60. 20 kali min 3 sama dengan min 60. 60 ditambah 4 sama dengan min 56. Jadi kita mendapatkan sisa yang kedua. Jadi kita masukkan rumus, yaitu Sx sama dengan S2 dikali X kurang K1 tambah S1. Setelah itu kita masukkan S pertama dan S kedua. Jadi di sini rumusnya S kedua, jadi kita masukkan min 56 di sini, dan terus K1-nya kita masukkan di sini, jadi X kurang 2, dan masukkan S1-nya atau sisa pertamanya yaitu 3. Jadi kita kali masuk semuanya menjadi min 56X tambah 112 tambah 3. Hasilnya yaitu min 56X tambah 115. Di sini kita turunkan karena min 56 tidak mempunyai kesamaan di sini. Jadi kita hanya tadi 115. Jadi hasilnya yaitu min 56X tambah 115. Hasil bagi Hx min per A sama dengan 3X pangkat 2 kurang 2X tambah 20 per 1 sama dengan 3X pangkat 2 kurang 2X tambah 20. Baik, selanjutnya yaitu teorema sisa. Teorema sisa menampilkan sisa pembagian cukup banyak yang bermanfaat untuk menentukan sisa hasil pembagian tanpa perlu melakukan perhitungan lebih dahulu atau memakai formula. Teorema sisa dengan pembagi berbentuk X min A, X min B, suku banyak Fx dengan pembagi X min A, X min B, hasil bagi Hx dan sisa pembagian Sx dapat dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan X min A, X min B, Hx tambah Sx. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Tentukan sisa pembagian dari Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 6X tambah 5 dibagi X tambah 2. Diketahui Fx sama dengan X 3 tambah 4X 2 tambah 6X tambah 5. X min K sama dengan X tambah 2 min K sama dengan 2. Selanjutnya yaitu F min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 tambah 4 kali min 2 pangkat 2 ditambah 6 ditambah 6 kali min 2 tambah 5 sama dengan min 8 tambah 4 dikali 4 min 12 tambah 5 sama dengan 1. Jadi sisa pembaginya yaitu 1. Selanjutnya yaitu teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Hammer. S sama dengan F kali K sama dengan K kurang K, H kali K sama dengan 0. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pertama, misalkan Fx adalah sebuah suku banyak, X kurang K adalah faktor dari Fx sama dengan 0. Kedua, misalkan Fx adalah sebuah suku banyak, Ax tambah B adalah faktor dari Fx jika dan hanya jika F kurang B per A sama dengan 0. Kan X tambah 1 merupakan faktor dari X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 2X kurang 1. Penyelesaian akan ditunjukkan bahwa X tambah 1 merupakan faktor dari X
pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1. Artinya akan ditunjukkan bahwa P min 1 sama dengan 0, P min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 4 min 1 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2 min 1 min 1 sama dengan min 1 ditambah 4 ditambah min 2 min 1 sama dengan 0. Jadi x tambah 1 faktor dari x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1. Baik, selanjutnya yaitu faktorisasi polinomial. Memfaktorkan polinomial, proses di mana kita menemukan faktor-faktor penyusun polinomial derajat yang lebih tinggi. Berdasarkan teorema dasar aljabar, kita mengetahui bahwa setiap polinomial berderajat n mempunyai n akar, baik real ataupun kompleks. Jadi ia juga harusnya memiliki n faktor karena setiap akar unik memberikan faktor unik pada ekspresi yang diberikan. Teknik pemfaktoran polinomial ada 3, yaitu faktor umum. Metode pertama adalah metode faktor mempersekutukan, yaitu jika mendapatkan faktor persekutuan untuk setiap suku dalam polinomial. Yang kedua, teknik pengelompokan. Metode ini memfaktorkan polinomial dengan mengelompokkan suku-suku yang memiliki 2 suku atau lebih dan mencari faktor persekutuan terbesar untuk mengelompokkan. Ketiga, teknik memisah jangka menengah. Menggunakan teknik ini, polinomial kuadrat dengan koefisien difaktorkan. Metode ini sangat berguna karena polinomial derajat tinggi seringkali diubah menjadi polinomial kuadrat menggunakan formula faktor. Baik, selanjutnya contoh soal. Berapakah sisa berbagi suku banyak 8x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x tambah 2? Jawaban dengan menggunakan strategi substitusi didapatkan hasil bahwa f min 2 sama dengan 8 min 2 pangkat 3 kurang 2 min 2 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan min 4 min 8 tambah 5 sama dengan min 67. Jadi sisa s sama dengan f min 2 sama dengan min 67. Materi selanjutnya yaitu persamaan polinomial. Persamaan polinomial selalu berbentuk polinomial sama dengan 0. Secara aljabar berbentuk Vx sama dengan An x pangkat n ditambah An dikurang 1x pangkat n tambah 1 kurang 1 ditambah titik-titik tambah A1 x tambah A0 sama dengan 0, di mana An kurang 1 sampai seterusnya A1 A0 adalah koefisien dan semula bilangan tersebut adalah bilangan real. X adalah variabelnya. Tx berarti polinomial dalam bentuk variabel x. N adalah bilangan bulat, non negatif dan karena merupakan eksponen tertinggi, maka merupakan derajat Rx. Adapun contoh soalnya yaitu x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Untuk x sama dengan 1, x pangkat 3 dikurang 4x dikali 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 1 dikurang 4 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan 0. 4 sama dengan 0. Itu salah karena bukan penyelesaian persamaan polinomial. Untuk x sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4, jadi 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0,
Itu benar karena bentuk penyelesaian persamaan polinomial. Nah, materi selanjutnya yaitu teorema Fiesta. Adapun rumusnya yaitu AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N tambah kurang 1 ditambah AN dikurang 2X pangkat N kurang 2 ditambah titik ditambah A1 X ditambah A0 sama dengan 0. Nah, persamaan polinomial berderajat 2. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku 1. Jumlah akar-akar persamaan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, hasil kali akar-akar X1 dikali X2 sama dengan C per A. Persamaan polinomial berderajat 3. Jika X1 dikali X2 dan X3 adalah akar-akar persamaan kubik, AX pangkat 3 ditambah BX ditambah CX ditambah D sama dengan 0, maka berlaku yang pertama, jumlah ketiga akar persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Yang kedua, jumlah hasil kali dua akar X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min B per A. Jika salah satu faktor dari persamaan 4X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X pangkat 2, maka jumlah ketiga akar persamaan tersebut adalah penyelesaiannya. Karena X kurang 2 adalah salah satu faktor, maka 2 adalah akar dari persamaan, sehingga 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah M 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0, maka 32 ditambah 4M dikurang 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini yang tadi dikasih kali masuk ya, jadi menghasilkan ini. Jadi 32 ditambah 4M sama dengan 0. Karena 6 min 6 ditambah 6 itu habis, jadi sisa 32 ditambah 4M sama dengan 0. Jadi 34 sama dengan min 32, karena ini 32 dikasih pindah ruas, jadi min 32. M sama dengan 32 dibagi 4, jadi M sama dengan min 8. Jadi 4X pangkat 2 dikurang 8X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi didapat min, nilai A-nya itu 4, nilai B-nya min 8, nilai C-nya min 3, nilai D-nya itu 6. Jadi masuk rumus yang ini ke sini, jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min D per A. Jadi min 8 per 4. Nah, hasilnya itu min 2. Selanjutnya persamaan kubik. Persamaan kubik itu ada bentuk hurufnya, yaitu AX ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, tidak dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini ada 3 cara, yaitu memfaktor. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, menggambarkan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, rumus. Nah, rumusnya yaitu AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Jika X3 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4 adalah akar-akar persamaan X pangkat 3 ditambah BX ditambah Q sama dengan 0, maka akar ketiga adalah bentuk umum persamaan kubik, yaitu yang tadi AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan Q, D sama dengan Q. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. 2 ditambah min 4 ditambah X3 sama dengan min 0 per 1. Min 2 ditambah X3 sama dengan 0. X3 sama dengan 2.